Farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa fazu ajibna batal wa ta'anikil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara pengajian kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama membukannya dengan melafazkan hamdalah berkala Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian sebelum kita lanjut, ini amal yang masuk dari hamba Allah. Yang pertama 50.000 rupiah, kemudian yang kedua 200.000 rupiah, berikutnya 200.000 rupiah, berikutnya 250.000 rupiah diniatkan untuk keluarga. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang sudah memasukkan amal besar maupun kecil, baik dengan harta benda, tenaga dan pikiran maupun yang lainnya, mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, yang diniatkan mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. Sekali lagi sebelum kita memulaikan pengajian, jamaah mama dari atas masih kosong ke pendatangnya. Kon beruka, tak kon beruka, pada kecil. Karena tadi dengan tolong kita jamaah kon beruka daripada rapatan maulah masih akuan. Kemudian acara berikutnya pembacaan Fatihah dan salat sunnah berbaik yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Sadri Kiha SJD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad Sayyidina ولسائر إخواننا الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. لصاحب الطريقة والرشد مولانا بالمدارس والمساجد معلمنا بالوطن المغفور الله الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأمثال ولشيخه وقلوبه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين والمهديين والمهديين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر مكة الوطن ومكة البنات لقلوبهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. كما اللهم بك الهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian acara berikutnya pengajian sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzayyin Sabri Kiha SPDI. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur waqfal wa'id nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai pendiri apa pesantren dulu? Apa? Alhamdulillah. Al-Mubarak, Al-Mubarak yang didirikan oleh Tuan Guru Haji ya, dan Tuan Guru doang. Tuan Guru Haji itulah dia. Ibu-ibu dia tidak hafal larang Tuan Guru. Enggak hafal larang kadus sedoang. Enggak hafal larang kadus dengan uang lebih DLT. Ia boleh ingat lalu arang. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Adik narak jari bimbing bija jari arak jari bimbing yang kelompok sani. Selamat dunia, selamat akhir. Yang kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, adik-adik, para santri santriwati, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ini jelo sak mulia makin niki tiang program sami ngaraan pegawaian sak mulia. Jelo makin aran jelo Jumat. Tanggal 10 Muharram namanya hari Asyura. Nurun ala nur, kemuliaan di atas kemuliaan. Jelo Jumat wah jelo paling hebat. Jelo Jumat dia jelo paling istimewa. Malaikat jelo Jumat niki hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pada hari yang mulia ini yang kelompok sani alhamdulillah mengadakan pengajian. Hadiri pengajian, piringan firman Allah, dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat dari para ulama-ulama yang merupakan warasatul anbiya. Ialah yang kelompok sani gawe lakukan ini jero makin niki, makanya wajar dengan hadir ini pengajian, hadiri pengajian, ngaraan pengajian, ialah ciri tanda dengan jari ahli surga lekan dunia sampai akhir. Alhamdulillah. Pengajian niki baru nak pengajian saya EP jasa sebab adanya Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Nanti darah Tuan Guru tiang pelungguh pula kita gawe kumpul-kumpul malam ini paling bergosip gawe bareng. Paling saya bicara adalah piragin bawang, piragin strawberry. Itulah yang kita akan bicarakan. Akan tetapi karena ada Bapak Tuan Guru, pelungguh diajak, yang tiang pelungguh diajak untuk bicarakan adalah firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran para ulama-ulama,
tak warisi ilmu-ilmu para nabi, ialah sakkan terkena isi al-mukarram Bapak Tuan Guru melalui pengajian Majlis Taklim Al-Mubarak Nahdlatul Watan Sembalun Lawang ini. Sembalun Gading. Oh, Timba Gading. Sembalun Timba Gading. Waktu gempa yang sering datang ke sini. Waktu gempa dulu masalah seminggu 10 kali yang kesel ke Sembalun. Dan dia datang ke Sembalun dulu. Tapi alhamdulillah setelah gempa tidak pernah dia datang masa corona. Ingat dia dulu masa gempa sebelumnya, alhamdulillah tiap minggu, tiap bulan datang di Sembalun. Tapi setelah dia menjadi pengurus daerah Nahdlatul Watan, agak jarang datang ke Sembalun. Dan alhamdulillah berkat sebab yang menghilang dari Sembalun, Sembalun banyak punya tuan guru. Ada tuan guru yang di kiri saya, ada tuan guru siapa namanya yang ngomong itu, Muhammad namanya itu. Ada lagi tuan guru Abdul Hafiz namanya itu yang bawa itu. Ya itulah. Setelah saya sekian tahun tak masuk ke Sembalun, alhamdulillah berjamuran, berdatanganlah al-mukarram bapak-bapak para tuan guru. Itulah hebatnya yang menghilang. Jadi ada hikmahnya seperti ini. Itulah sejarah Sembalun. Dulu Sedik teman kembali Sembalun jalan dengan Nabi abotan pada sendiri. Ya, agak abot. Paling terkesan maulid, mi'raj, hari-hari besar pengajian seperti kurang. Tapi tak kala diperingati oleh gempa, Masya Allah. Karena Isa ini kebon. Pokoknya setengah 12 kabur oleh datang ke masjid. Itulah berkat adanya gempa. Maknanya Nabi Allah Ta'ala ajak yang kelompok kami dengan berbagai macam cara. Macam cara tajak, macam cara kepengaji isi Allah. Tujuannya Nabi agar yang kelompok mengenal Allah. Agar yang kelompok sadar dan mengenal diri sebagai hamba Allah. Saya pihak leker Allah. Saya ijat panas dingin Allah. Saya ijat nyari rugi Allah. Saya ijat hidup mati Allah. No. Ialah cara Allah Ta'ala ada pengaji yang pelubuk tak jari panjang Allah. Adik tak kenal Allah. Ialah paling utama di bangun dunia ibu-ibu, bapak-bapak. Sekarang kenal Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Tapi dia dari itu katanya di Subah Ibnu Ruslan. Wa naftu bisyahadatain tubira lisihhatil imani bimman qadara. Paling pertama kali kewajiban yang kelompok kami seharap bangun dunia paling juru kewajiban isi Allah ma'rifatul ilah, kenal Allah. Hari kenal nenek dulu, tak kenal paku doang. Mereka kenal Allah. Kalau sembahyang, saya suruh sembahyang. Berarti kalau kenal, saya suruh sembahyang. Tapi kalau kelompok mengatakan saya suruh sembahyang, Pak Guru, berarti belum kenal siapa yang memerintahkan dia. Saya suruh berlari, ibu-ibu. Saya suruh berlari. Allah hendak suruh berlari. Ini Jokowi suruh berlari. Ini Tuan Guru perintah kelompok berlari. Ini Bapak Maulana Syekh perintah berlari. Allah dalam Al-Quran. Nah, itu makanya pertama kali yang diwajibkan adalah mengenal Allah. Contohnya seperti yang katakan tadi. Belum sembahyang, angkat sembahyang karena belum tahu. Ingat
sadar perintah sembahyang adalah Allah. Berarti belum mengenal saya perintah sembahyang. Lalu bapak kata Tuhan saya perintah sembahyang jadi lain baru berbeda ada ini. Ya? Allah adalah perintah sembahyang. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Pada mari kaca dengan mina sabuk kanggo masna lamun baru dua. Jadi itu perintah Allah. Wasulasa lamun dua dek baru sulasa telu lebih seru. Seru dengan lamun telu. Arab dari lalu makan, Arab dari lalu nyapu, Arab tukang orang. Perintah Allah dalam Al-Quran. Waduba'a empat lamun kuat. Harus kena sarang itu, sarang kuat. Kuat lalu kita rezeki, kuat dia balik, kuat lalu dia kebun, kuat dengan anak. Tidak, dan dia anak doang. Saya belum tak mampu biasa penuh. Tak cukup hanya dengan itu. Punya persyaratan dengan ganggu berari dua terlupa. Dia demen doang. Syaratnya berat. Fa'ilam ta'adilu fawahidah. Lakukan kalian tidak mampu adil. Fa'ilam ta'adilu. Tatkala dia mampu adil atau kehilang silu, fawahidah. Cukup mana-mana saksi. Wala di Al-Quran. Jadi boleh pilih Al-Quran itu. Kelompok ibu dia tangguh bahkan kejanganan. Saya gadang dengan ayat sabaru bahaya dia berkebih. Kelompok tangguh surga lemah. Ya sebab dengan ini paling boleh neraka karena ingkari ayat sabaru itu. Sebelum dan memahami ayat asing. Dia hanya dua terlupa doang. Sekek dah kesuruh isi Allah. Kalau aja Tuhan Guru memilih perang segini-gini kedepan. Kan benar ke? Jadi ada pilihan juga satu. Kapan? Fa'illam ta'adilu. Lalu wahsilu. Nabi maknanya dia mampu, dia balik dia mampu, si berari dia mampu, ni sehingga seberari doang bangkat kebon kesadaan isi amat. Haram hukumnya dua, haram hukumnya tiga, haram hukumnya empat, satu pun belum sunat. Para sunat no. Jadi nikah no sunat arah rincian hukum anak-anakku para santri-santriwati. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, biji jari tentu. Kan pelopong tak tahu, oh beralik itu sunnah. Oh ia karena sunnah Nabi beralik dua. Enggak tahu, baru syarat di apa. Gitu? Ya inilah dia. Sekek pun syarat baru sunnah apabila mampu membiayai nafkah zahiriyah, nafkah batiniyah, nafkah sandang, pangan, papan. Apa kena? Arak balik, arak biaya, kau benda rezeki. Tidak perlu dia jari keluarga tak berani bangkit. Berani balik ni berdui. Bersukun balik kat kiamat. Bersukun balik kat kiamat kawak. Oh, sama kelas mandi dulu. Tak masalah. Okay? Tak masalah dia. Karena betul-betul besar. Syarat belum sunat perhati namanya. Dia jari keluarga sama kita ambil rezeki. Dia tahu betul. Jangan saya ketiru 20 yang tahu betul sejenuh. Tak, belum sunat perhati. Makruh perhati hukum penuh. Perhati sunat perhati. Dia bilang sunat. Baru sunat adalah apabila ruang lengkap. Biaya meraih alat. Tidak beri kenyataan mati. 10 juta kelakon si calon mertua. Masya Allah. Katus bilang biar liwat. Lalu meregak salib. Lalu 1 juta lagi.
10 juta. Kemolah kita di Lombok merari. Coba ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu dia dengar, tidak dia dengar kecewa dari Selong, Pancor, Mataram. Pembantu dia gaji sebulan. Jadi tergaji dari dengar dari pembantu bapak-bapak. Kali belum bersompor berterima kasih di sebinian. Ya. Lalu ini berdua pembantu, tukang popok, tukang meriam, tukang sapu, tukang ikat 1,5 juta dan ada berupa. Lalu di Mekah, lalu di Madinah 6 juta gaji pembantu doang sebulan. Lu sekadar ngerikat, mokok nangkap, mokak ngalak. Ya. Tapi kalau istri-istri kelompok, Masya Allah, selaku kelompok pelayan. Dari itulah makanya, ma akraman nisa'a illa karimun, wa ma ahanahunna illa laimun, sabda Nabi. Mama sak mulia, mama sak tahu mulia dengan dulu. Mama sak durjana, mama sak lengit, mama sak desolah, sabda tahu hargai dengan ini. Itulah dia. Kami hidup kelompok, dari tahu hanya masalah sulasa rubah doang sudah. Itu panjang penjelasan hukumnya. Dari itulah sila sakit pun kelas-kelas di Lombok memang cukup sarah. Rata-rata keluian sementara jadi keluarga merari di Lombok dia memang cukup sarah. Masih lelah kerja kepeng, semakin masih lelah lalu berusaha dengan doa. Laku 10 juta waktu yang lalu dia gamak kemahal lalu. Berbeda pakai ada yang baru, juta setengah real. Sekarang dia bangkit lalu juta setengah ibu ada softtek di mana boleh. Menuju dulu sila. Begitu adik-adik, santri-santriwati silakan. Kalian kejar dulu cita-citamu. Menjadi orang hebat dulu, berilmu dulu, berprestasi dulu. Barulah yang namanya menikah. Menurut sekalinya, anak-anak para santriwati demikian juga dengan kalian harus berprestasi dulu, menjadi orang hebat dulu. Jika kalian menghafal Al-Quran misalnya, bangga, senang, bahagia, berkawal hebat. Dia memang menantu sudah ingat. Kenapa baru tingkat desa tu? Masya Allah, bangga, indah indah boleh menantu hafal Quran. Semua kita seperti itu. Kalau mertua menantu peluru bapak ibu dengan hebatlah itu berbangga syukur cemoh jadi tidak. Menantu 3 sekitar tahun emas embik keluar, Masya Allah, lega indah. Terbayar tidak lelah sesak, urus bidadari teliti. Lagu-lagu menantu tidak pegawai nado, tukang traktor gawe. Kurang bangga. Nah, dari itulah adik-adik, anak-anak itu berusaha kalian menjadi orang hebat agar kalian nantinya membanggakan, membahagiakan orang tua maupun mertua. Dan kamu tahu ibu nenek kedua menantu kira-kira sahabat. Kalau kami tidak menentu. Dia kecantik memangnya sama dia, ya. Atau belum ibu berdua di video ibu kali-kali. Ada ide berani, Masya Allah, hingga 425 ya. Ada terbelah dua kali. Jadi apa mereka ini? Mungkin ibu itu kelompok saluran. Berdua video mama. Bu video sama mana merari kajian dengan ini seabot, nyapu abot. Kalau dia kira-kira, dengan anak kaki ini. Ini terkano darah dengan kanggok rambut abot malas. Tapi tak kalah kalian Masya Allah menjadi hafiz misalnya dikirim sampai ke kabupaten, dikirim sampai ke provinsi. Masya Allah, bangga, bahagia, bilang lana berceritaan. Orang dengan jual sayur, orang dengan jual tempe berceritaan. Untuk menantu, saya lalu kata kendor kali. Menantu, betul lah lalu ngasar, saya sering kanu intim. Macam bercerita karena bangganya orang tua kalian
melihat prestasi yang kalian miliki. Kita lanjutkan bahwa pengajian malam ini adalah pengajian hari Asyura, pengajian tanggal 10 Muharram. Kemuliaan di atas kemuliaan yang pokok menyempatkan diri untuk mengadakan pengajian. Saran pengajian adalah pegawaian mulia istimewa oleh bangun dunia sebagai ciri, sebagai tanda dengan dari ahli surga dengan dunia sampai akhirat adalah apabila dengan gemar, dengan kesenangan, dengan itu bahagia untuk hadir di pengajian-pengajian seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 Muharram atau hari Asyura itu adalah seperti kata Sayyid Muhammad Bakri Syafaq, adalah jelo hari tanggal bulan Allah akan mulai pihak bumi pair itu. Allah memulai menciptakan bumi beserta isinya termasuklah sembalun. Akan mulai tanggal hari Asyura 10 Muharram. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan ayat ke langit ke sembalun piran hendak di hari Asyura. Demikian juga pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kasih sayangnya yang bangun dunia hendak di hari Asyura. Sebagaimana halnya Maratan desida Allah Subhanahu wa taala turunan rahmat mulai pihak bumi pair ini mulai turunan hujan hari Asyura itu mudahan juga pelungguh sami adik lunas tiba desida Allah adik perjalanan hidup mereka lebih baik mulai lewat jelema itu. Tentu pelungguh layak lunas. Tentu pelungguh yang berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maratan dekati pertama kali turunan air di bumi sebab selaku sarak di bawah dunia. Kali lunas endah ya Allah. Ini pergi bulan Muharram, ini jelu Asyura ini kaji mulai buka usaha ada lancar, ada usaha ya Allah. Kalau belum jadi pengusaha, misalnya biji belum dia pacu misal, ya Allah mudah-mudahan ini jelu Asyura ini ya Allah marah entan dekati saya mulai pihak bumi pihak bersama isinya turunan rahmat turunan air baru dunia kali mula adik biji dari dia renang mulai pacu ya Allah. Pasal Nabi hajat belum, hajat kita berbeda. Hajat yang memang tidak sama. Nabi pun hajat, Nabi pun pekairan belum mohon kehadiran Allah. Tunaslah kepada Allah lebih-lebih makin di hari Jumat, di hari Asyura itu. Yang teringat bahasa Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh. Kenal belum Bapak Maulana Syekh? Meneman? Enggak, Masya Allah. Siapa beliau? Guru besar kita, pendiri NWDI, NPDI dan Nahdlatul. Sudah tidak asing bagi pelumum siapa Al-Maghfur lah Bapak Maulana. Bahasa beliau edit jelu Jumat memang ada hadisnya. Cuma pertama kali dia dengar di Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh dulu. Bahwa jelu Jumat ada saatnya, ada detiknya, ada menitnya, ada jamnya yang doanya pelumum tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai tahu alasan Bapak Maulana Syekh, andaikan kalian tak ketahui tahu bahwa di hari Jumat itu jam ini, detik ini, menit ini tempatnya waktu ijabah, darah anda jadi dengan bodoh, selaku anda jadi dengan alim bahasa Bapak Maulana Syekh, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah jam 4 menit,
Apakah jam 5 lebih semenit? Apakah jam 6 kurang semenit? Rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang pasti ada di hari Jumat itu saatul ijabah, waktu, detik, menit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tolak, langsung ijabahkan, langsung kabulkan segala pengayunan, segala keinginan kelompok-kelompok. Lagu tak bahasa Bapak Maulana Senapur paling tahu mustajab lekan asar sampai maghrib. Paling mustajab malik bahasa Bapak Maulana Senapur yaitu sekitar 5 sampai 10 menit sebelum maghrib. Itulah bahasa Al-Mansur lah Bapak Maulana. Makanya waktu dia di Mekah Al-Mukarramah ada salah satu guru yang Sayyid Nabil Ghamri namanya. Ini Mekah Al-Mukarramah. Lalu berjarak sembahyang asar, kita tidak boleh tinggalkan tempat. Jarak sembahyang asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdoa zikir sampai maghrib. Dekat kubur. Tapi maksudnya untuk mengintip, untuk menjaga kapan, saat, detik, menit daripada waktu ijabah itu. Kita berusaha dengan asar sampai maghrib kita berzikir, berdoa panjang lebar. Kita cara beliau mendidik kami waktu di Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi yang kelompok dia makin silap dengan kita mengadakan pengajian ini sudah kelompok lakukan ibadah yang luar biasa. Dari itulah Nabi hajat, Nabi pekayunan, Nabi hajat kelompok-kelompok silakan. Mohonlah kehadiran Allah sebelum azan diumatkan. Aku kira nenek-nenek ibu belum. Namun ini aku nenek biasa. Kakek. Ini. Dan bapak Nabi nenek belum. Ada ni? Sama. Kenapa demikian? Karena yang paling penang milik bangun dunia kan ini. Indahmu jauh lebih susah ketimbang bapakmu. Kesusah-susah mama masih susah ni. Sebia darah, kamera sebia, cabai. Cabai darah saya penang. Indah. Garam tiada, saya pusing. Tidak ada. Lalu nampak dia ada. Pokoklah mu tidak terserah. Ia hati-hati dengan nama menurut anda, dengan nama dia tajuan. Pokoklah nyampah dia, besar dia. Sebab kedai mana coba urusan indah. Ialah dengan nama menurut anda. Tapi kalau kelompok-kelompok yang ngaji, jangan punya perasaan seperti ini. Susahnya istri, susahnya suami. Dan isak darah. Jadi maknanya kelompok sebagai bapak-bapak kuat-kuat kamu di power. Kamu di power, Nabi darah dua. Oh minyak ke darah. Kan sedih minyak. Nabi darah dua. Darah, goreng-goreng dulu. Silakan berikan uang belian itu goreng. Apa dongeng? Jadi jangan suruh mengajar lagi di kamar kamu doang. Suruh selakian kumpul, kuat-kuat kamu di power ya. Dengan ini baru paling bahagia apabila kemedi. Saya tahu jawab, boleh pulang. Yang bahagia dengan ini, lamun lengkap isi pawon. Lengkap isi pawon, minyak dan kadu goreng ada. Telur yang akan digoreng ada. Ayam yang akan digoreng ada. Sebia yang akan digiling ada. Bahagia sekarang dengan ini. Nah makanya kelompok-kelompoklah yang paling susah di bangun dunia. Sila segala hajat kelompok. Mohon kehadiran Allah. Nabi hari ini khususnya nanti sebelum azan. Boleh kelompok berdoa sambil kecok bawah. Tidak mesti berdoa ini di atas sejadah.
Tidak mesti berdoa nikah di dalam masjid. Tidak mesti berdoa nikah setelah sholat. Sambil lekat berdoa, sambil pilih bawang berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan kalau bawang istrinya hari, ya Allah, mudah-mudahan kesakunkan. Lokok goreng kanduk, mudah-mudahan kiri murah rezeki dan kanduk pulang manduk, mudah-mudahan lepas arti amanuk, ya Allah. Oh, tapi ada tu. Jadi pelik pelonggong, salah pelonggong mengira doa nikah hanya boleh tatkala selesai sholat. Pelik pelonggong, doa nikah pelonggong sangka hanya dilakukan di atas sejadah di dalam masjid. Kapanpun pelonggong mohon kehadiran Allah. Pelonggong berada di kebun, sila mohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi kuping kaji Allah, alina genara, kita daftar haji umrah dema, ya Allah. Ini juga kita nak kebun. Kalau pelonggong di mana saja sila, di pasar atau di mana, pelonggong di madrasah, pelonggong di jalan, pelonggong lihat mobil orang. Ya Allah, mudah-mudahan boleh mobil solahan kecil di malik, ya Allah. Pelonggong lihat ada orang yang Nabi namanya pakai topi putih, atau pelonggong lihat ibu hajah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi menasib mau lalu haji ke Mekah Madinah endah, ya Allah. Itulah cara orang berdoa. Pelonggong lihat ada anak yang soleh, yang baju, yang pintar, yang cerdas. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucu saya juga seperti ini, pintar, cerdas, ya Allah. Seperti itu pelonggong mohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang soleh. Kebanyakan pelonggong-pelonggong sama mobil atau berdua, tak kalau nak sampai mati, alias dengan jiwa, dengan jiwa, dengan zikir, dengan roh baru berdua. Adalah tuan guru doang, amin. Darah tuan guru dia berdua. Jangan seperti ini. Dari dalam setiap waktu, setiap saat kita biasakan diri mohon kehadiran Allah. Berdoa kehadiran Allah, matur kehadiran Allah atas segala hajat-hajat kekayunan pelonggong selama di dunia ini, lebih-lebih di hari Asyura, karena di hari Asyura ini, Masya Allah, hari yang mulia, yang istimewa seperti yang jelaskan tadi. Dan itulah kita sempatkan pertama untuk Nabi, kita mohon kehadiran Allah. Nabi paling utama ketunas kita sida Allah, tentu ada di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada senang selamat bahagia dunia, senang selamat bahagia sampai akhir. Itulah yang pelonggong kami mohon. Jangan hanya pelonggong mohon cepet, mohon dunia, tapi pelonggong lupa mohon akhirat. Harus di dunia hasanah, kita mohon kehadiran Allah, wa fil akhirati hasanah. Demikian juga wa qina adzabannar. Adik aman, adik terjaga, terpelihara dengan api neraka. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dari itulah Nabi te amalan, sila pelonggong amalan. Allahumma ajirna minan nar. Itu kali kejatuh, itu kali kalam. Terserah kapan pelonggong kita. Jarak mengerek, jarak itu atau ucap nilo. Pelonggong nilo, astagfirullahaladzim, lupa kebaca dulu. Boleh pelonggong baca Allahumma ajirna minan nar. Nenek kaji, jaga kaji, pelihara kaji, lekat siksa neraka, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, sampai 7 kali. Boleh pelonggong amalkan kapan saja. Lema alu male jarak sembahyang subuh, lupa jarak sembahyang subuh, silap jarak sembahyang zuhur, jarak sembahyang zuhur lupa, silap jarak sembahyang asar. Kapan saja pokoknya. Allahumma ajirna. Apal pelonggong? Alhamdulillah. Kait amalan. Angkat pintu kejelur, pintu kelam. Soal selapu manusia secara bangun dunia. Mesti gawe dosa salah, ini pintu jenuh, pintu malam. Lain dosa gawe jenuh, lain dosa gawe malam. Lalu dosa tadi gawe ini jenuh, nanti yang pelonggong lakukan dosa menipu, dosa berhubung. Kau tak berhubung, kau tak berdusta tak cara tidur. Dia tak hanya tahu berhubung kan. Copet, jelas tahu copet. Kakak melek.
Kamu tidur, kamu tak jawab, tak bisa. Maknanya lain dosa milik kelak, lain dosa milik siang hari. Yang pasti yang belum di 7 hari 7 malam itu mesti kita pernah tunaikan, pernah gawe secara dosa. Makanya tebuslah dosa itu dengan membaca Allahumma ajirna minanna 7 kali. Selaku manusia secara bawah dunia mesti tergawe dosa adalah bawah langit sampai langit, atas bumi sampai langit. Nabi pun model dosa yang belum melakukan, tebus dia dengan mengamalkan Allahumma ajirna minanna 7 kali. Aku belum amalan kira-kira. Segera edit kau, segera gara-gara pelongong amalkan Allahumma ajirna minanna, aku langsung pelongong tempus. Mustahil. Dari itulah kita berusaha amalkan itu, amalkan. Tidak khusus tidak. Mungkin pelongong tak bisa ikuti video jari pelongong. Kalau video jari tak boleh wirid Rasul malam. Quran kata perwil sikir bija jari. Ibu bija jari sak mondok ini Masya Allah kelihatan air wudhu di mukanya. Kelihatan bija jari pelongong lebih glowing kaca pelongong. Jadi kenapa? Karena rajin berwudhu, rajin berwirid, yang dia lihat Quran, yang dia lihat kitab kuning. Bagaimana mukanya tak itu? Oh, ini rambut pelongong Nabi Sitboye. Romo sapu yang wajar buat inilah dia jari pelongong luar biasa. Lain wiridnya maghrib, lain wiridnya isya, lain wiridnya subuh, lain wiridnya waktu duha, lain wiridnya zuhur maupun asar. Itulah kelebihan lamun pemondok di jeda. Lagu-lagu bija jari kita tepu balik Nabi gawe paling main HP paling gawe dan HP. Dia gawe main HP main game. Dia gawe main game seduh Indomie. Dia seduh Indomie ya main dengan pokok gitu. Tapi kalau belum tahu belum mondokkan dia dari belum alhamdulillah. Sebodoh-bodoh masih lagi. Sebetah-betah, sebengel-bengel, lalu pemodok, darah kata tendek pagi. Bengel darah aja dia bengel. Itulah maknanya perlunya yang namanya lingkungan. Perlunya lingkungan itu. Kenapa perlu mengaji? Karena lingkungan pelongong ada pengajian. Tapi kalau pelongong misalnya pelongong bergaul di tempat kiri kanan pelongong, Arab bareng bembe, Arab bareng manuk, Arab bareng sapi, berbiaku. Imut para ambul bembe, imut para ambul sapi, imut para ambul manuk. Karena lingkungan pelongong adalah kandang. Demikian juga dengan bija jari pelongong. Di rumah Yesus sholat subuh tak mau, diperintah semua pelongong darah dan milik. Tapi kalau tinggal di tempat tinggi, darah ada, alhamdulillah terjadi pagi-pagi. Jangan suruh boleh balik kau, tokol balik izin kau. Tapi di sini karena lingkungannya, Masya Allah, dia musuh, dia makanya ibu-ibu dia, bapak-bapak dia wajib melungguh bersyukur kepada Allah. Bidadari pelongong mau mondok, mau nyantri, mau belajar di tempat ini. Paling kurang mereka lulus 5 waktu sudah luar biasa. Apalagi setiap sholat ada wiridnya, ada zikirnya, ada doanya. Nanti barokah ilmunya akan beda. Dan itulah pelongong sebagai orang tua makin punah keikhlasan orang tua makin. Jangan pelongong sebagai orang tua berumun doa. Tidak dengar lalu keluhan bija jari. Seorang kanak namun malas, namun abot, doang alasan dia makhluk. Tidak dengar.
kakek mondok minat. Perbedaan lah waktu dia langkah dia bengek, dia langkah cepeng, dia akal kanak sudah satu. Ina jarak kakek mondok tu perbedaan lah ni kemana? Lagi ni bersuap, bila ni mana? Dia kait nasi, biar apa mana? Biaran alasan dia jadi tak apa berbagai macam alasan. Maksud dia tidak dalam lalu sadu, tidak dalam lalu percaya. Jika dia jadi tiga, mulanya tak mondok sila untuk belajar hidup sederhana, belajar hidup sengsara walaupun dengan Tuhan. Kalau kalian mau mewah ya silakan di orang tuamu. Lebih baik lelah merona, lelah kalau budaya itu kemon kan dulu. Lebih baik ada tinggal mondok di tempat bisa belajar, bisa mengaji banyak pergaulan dan seterusnya, tapi tidak lepas keberhasilan dia dari kelompok, leman keikhlasan, belum sebagai orang tua. Itulah amalan yang masih ada sempat untuk kita amalkan di bulan Muharram ini, khususnya di Makin adalah berdoa agar tiap kelompok Muharram diharamkan dengan api neraka. Muharram artinya diharamkan. Saya tidak haraman isi Allah ya tiap kelompok. Pirang dan haraman isi Allah dengan siksa api neraka jika belum gawe perintah Allah, gawe perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti berdoa tadi. Allahumma ajirna minan nar. Perintah lekan Nabi belum amalkan, niscaya belum akan dijauhkan lekan api neraka. Kedua, tak masih harapan gawe puasa. Puasa belum mungkin? Ya, saudara baru tersenyum di bulan Januari. Lain kedua gender dengan puasa dulu. Termasuk yang puasa dan tak. Kemarin puasa mungkin puasa alhamdulillah. Rata-rata di gubuk di dusun dasar yang ada pengajian yang rajin puasa jangan-jangan. Semalam siang ini ada sahabat di bagian Lombok Barat. Oh, tadi di sini waktu selaku puasa di gubuk ini. Mungkin masjid semua orang puasa kayak Ramadan katanya. Itulah hebatnya kalau ada pengajian. Sedikit tidak itu makanya lingkungan kembali kepada lingkungan. Ada di satu tempat sekek-sekek darah dengan puasa ustaz-ustaz dia puasa. Ya kenapa? Karena lingkungan. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalau belum puasa pada hari ini namanya puasa Asyura. Karena kasiyamid dahri pahala 3 kali pahala ganti dengan puasa setahun. Amin belum meninggal dunia jemaah di bulan Maulid belum seolah-olah belum meninggal dalam keadaan berpuasa. Tidak takut mati ini. Buat mati lama lah, bismillah wallah meninggal. Kali repot untuk tinggal dunia. Itulah makanya kita manfaatkan hari-hari seperti ini. Alhamdulillah kalau belum sudah puasa di bulan Mungkin, di bulan Syawal, di hari Asyura ini, alhamdulillah. Pahalanya banyak sekali berumur dengan pengajian. Yang ketiga, sebaru amalan kejelo makin mikir masih ada kesempatan atau siatu alal iyal. Pesanan keluarga, pesanan bidadari. Kalau bidadari belum senang es krim, belikan dia es krim. Bidadari belum senang pentol, belikan dia pentol. Bidadari belum senang pakai peci, belikan dia peci yang hitam. Keadaan belum yang ngatur. Siapa yang belum membahagiakan suami, istri, bidadari? Nabi kebanggaan, kebahagiaan, kehobian suami pelongok. Kalau suami pelongok hobinya Nabi misalnya, hobinya manuk pelalak, silat-silaan manuk pelalak jadi mati. Bapak-bapak pelongok Nabi hobi kebahagiaan istri pelongok. Istri pelongok suka tiap pelecing, silakan lihat kangkung karung dari ekstrem. Ya beda-beda. Tentang bahagia, pesanan istri, suami maupun anak.
anak-anak. Tentu kelompoklah yang paling mengetahui cara-cara usaha-usaha untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan suami, istri, dan seterusnya. Pengajian terakhir dia kemarin buka ni kan sejam buka ni kan 30 menit kurang sekali. Setengah jam lah. Setengah jam deh. Masih tengah awak jam. Yang paling akhir pengajian kita bahawa di bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Dari itulah yang dari awal mengharapkan mengingatkan kepada kelompok untuk mohon kepada Allah juga agar kelompok diberikan pertolongan di bulan Muharram ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan pertolongan kepada nabi-nabimu, rasul-rasulmu, kami mohon tolong panjang demi endah ya Allah. Adik jarak berhutang, adik seri sogeh ya Allah, adik bija jari-jari pacu, adik terserah hajat kelompok. Tapi yang penting kelompok ingat kejadian keistimewaan yang ada di bulan Muharram yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membantu para nabi-nabinya, menolong para rasul-rasulnya dari bencana, dari bahaya, dari malapetaka yang mereka hadapi sesuai zaman, sesuai keadaan, kondisi dan lingkungan masing-masing sebagai nabi dan sebagai rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Maknanya nabi yang beda-beda masalah silap. Rasa bermasalahkan dia keluarga, silakan mohon kepada Allah agar diamankan. Ada yang bermasalah dengan majikan, ada rasa bermasalahkan dia bawahan, ada bermasalahkan dia menantu, ada bermasalahkan dia mendoa, ada yang bermasalah dengan sahabatnya. Hasil beda-beda waktu. Tidak ada seorang pun yang bangun di dunia ini tidak punya masalah. Cuma lain-lain masalah. Tak karena bapak tuan guru, saya nak cari tuan guru darah masalah. Ia dengan masalah kerja kelompok. Kelompok paling hanya memikirkan rumah kelompok. Dia kayak keram itu. Lagu-lagu tuan guru aneh pun pikiran. Pikiran lambak, pikiran halaman, pikiran masjid, pikiran bidadari kelompok, pikiran ustaz-ustaz. Semakin banyak yang dia pikir. Demikian halnya juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau menjadi nabi rasul lalu molah-molah. Asyadul bala'i alal anbiya, dengan paling berat ujian adalah para nabi-nabi. Sumal amsal fal amsal, para sahabat tabi'in. Istilah pengajian dengan doa. Lorong kayu itu semakin tinggi, maka anginnya juga semakin kencang. Kira-kira besusahan kelompok ibu kan dia jadi itu. Jauh susah kelompok ini, lalu dia jadi kau arah suap kau. Jauh susah kelompok, itulah gambarannya. Beda masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Pelaku kedua masalah cuma itu. Semakin saleh, semakin hebat dengan itu. Tentu masalah yang dia hadapi semakin luar biasa. Bahwa itu, tapi pun permasalahan itu. Bila kita mohon, kita guna kehadiran Allah, hadis terbantu, hadis tertolong, hadis keselamatan. Di hari Asyura yang mulia, yang istimewa kita. Lebih-lebih juga mungkin adalah hari Jumat. Kemuliaan di atas kemuliaan. Lebih-lebih baik kelompok, alhamdulillah bisa menghadiri pengajian, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ini adalah ciri tanda yang lubuh dari dengan ahli surga. Mereka dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya yang paling akhir yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa Cilang Pelonggong sebagai tak masih tidak sempat, masih tidak umur institusi Allah tidak kita gunakan semaksimalnya untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Ia duit lali gitu, yang lali Pelonggong tidak milu lali untuk mengingat yang namanya kematian itu. Siapa yang lebih hebat dengan Nabi darah lagu usia Nabi saya tinggal dulu. Arab salihah kata Bapak Maulana Syekh kira-kira darah lagu Bapak Maulana Syekh tinggal dulu. Setelah berusia 103 tahun tinggal dunia dah al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nabi itu sila 63 tahun juga meninggal lampu yang mati sila. Lalu paling utama agar tiap kelompok kita mempersiapkan diri. Tidak lalu. Kemudian persiapkan diri tentu dengan 3 cara. Sadaqatin jariyah. Orang ini kan? Yang kedua adalah ilmin tabaubi. Yang ketiga ada waladin shalihin yad'u lahu. Hadis kedua dia tak tahu doa. Kalau lah perlu merawat biji jari pun pelik marah ini. Apa biji pelik sobol lah. Biji sobol marah apa sebagainya. Korean tisu ni lah. Atau pelik jagung sobol lagi. Pelik jagung. Tapi sekarang Masya Allah kepelik-pelik. Lelah pelonggong ni. Marah ini kalau lah pelonggong. Dulu-duluan pelonggong dia tahu. Rugi pelonggong ini. Saya rugi pelonggong salah. Kalau rawat dia jari, hanya Al-Fatihah dan mampu dia baca. Rugi pelonggong. Apabila anak berdua dia jari, dia tahu doa bina amat, dia tidak membacakan, tidak mendoakan orang tuanya, salah orang tuanya. Nabi salah pelonggong. Kenapa pelonggong tak serahkan ngaji di tuan guru Padondi? Kenapa tak pelonggong santrikan dia? Kalau pelonggong juga, dari sudah pelonggong yang belum ada, biji pelonggong yang tri, usahakan hari darah bayi jadi yang tri. Hari darah bayi mondok-mondok marah di lagi, di darah dari doa yang pelonggong nanti tak kalah meninggal dunia. Ia dari kasih lagi sedikit. Wahai serong pemikiran, darah pun agak lebih tidak, ya. Dan ada manfaatnya amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dengan doa mudahkan dalam nama Rabbi rabbina wa bi'alana wa qarabatil lana fi dinina ma'amin kudri unsawan zahar Rabbi wa bidna wa bidhudniman Datang kaulah wakilan karama Wazuki kullaha dalam jaiman Wa akhillah ya Allah Ma'anasabil khairi wa numfa kullasan Rabbana sulilana kulla su'un Wa antarwakiru ikamika luyun Wa bi'anna Rabbana kulla suyun Qabla jatiyana rusul manun Wa bukir suratna Rahman Syakar Rabbana ya Zahjabani wal Milah Uzzurani wa nabatil watan Wa kazahadai matinal kita Wa diyan rijalaha nasunan Wa suramut jelasanya wal bukan Rabbana ya Zahjabani wal Milah Iwa nabatil watan Wa kazahadai matinal kita yang rizalaha